Selma. Yuk, oke Selma. Ya udah. Mungkin sebelumnya boleh diceritakan mungkin kronologisnya seperti apa gitu. Buat menanyakan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya sakitnya itu sudah lama, dari 2018 itu karena stroke. Terus nggak lama kemudian kena gula juga, diabetes. Tapi waktu itu sudah sehat, bisa bersepeda lagi, bisa berkegiatan lagi, bisa syuting lagi. Terus stroke kembali yang kedua, tapi saya lupa lah di tahun berapa gitu ya. Terus kena lagi. Tapi yang pasti yang paling parah ini dari puasa pertama 2024. Iya, beliau drop, pingsan. Nah itu di ICU Harapan Bunda itu 3 minggu. Akhirnya dipulangkan dengan keadaan masih seperti di ICU. Bismillah, saya rawat sendiri, alhamdulillah bisa makan, bisa bicara. Nah, karena saya memang mengurus sendiri, saya kan harus mengangkat beliau, karena kalau tiduran terus kan kasihan juga. Jadi saya berusaha angkat, didudukin ke kursi roda untuk refreshing, mungkin berjemur atau ke taman. Tapi di tanggal 3 Januari itu terlihat ada titik yang beda warnanya gitu, sekitar diameternya paling sekitar 4 cm lah. Saya pikir ini apa, saya berdua anak saya apaan ya, mungkin kebentur kursi roda gitu. Tetapi begitu 2 hari dilihat, oh ini aneh, warnanya beda seperti itu, agak kehitam-hitaman gitu. Terus saya panggil dokter ke rumah, terus katanya itu dibilangnya ini yang namanya dekubitus. Emang saya nggak tahu itu dekubitus. Terus ya udah, saya ingin tindakannya seperti apa. Akhirnya kita panggil perawat khusus luka dekubitus. Dirawatlah di rumah tuh dari tanggal 3 Januari. Terus tiap hari itu kesininya sampai bulan ini nih, sebelum masuk ke rumah sakit haji kemarin, itu semakin parah ternyata. Dan pergelangan kakinya itu sudah patah, muncullah cepat sekali itu dalam beberapa hari, jari-jarinya menghitam, terus merembet, itu yang namanya katanya jaringan mati, ya kan. Nah itu memang katanya harus diambil tindakan. Akhirnya saya berusaha cari rumah sakit, dan rumah sakit ternyata di mana-mana lagi penuh, katanya lagi musim DBD. Ya saya berusaha cari terus, akhirnya saya putusin pagi-pagi tetap jalan cari rumah sakit. Saya ke rumah sakit Ridwan. Iya, jadi lewat IGD karena saya nggak ada rujukan, saya minta rujukan ke rumah sakit yang sebelumnya dirawat, minta untuk rujukan ortopedi tapi tidak dapat. Ya sudah, saya bilang udah lewat IGD saja, kalau IGD kan bebas ya. Jadi alhamdulillah di Ridwan diurus, diterima, dan dokternya juga baik sekali tuh, dokter ortopedinya. Ya sudah dirawat, tapi dirawat sekitar di 3 hari dulu untuk perbaikan KB-nya segala macamnya. Hari Selasa keputusan untuk bisa dilakukan amputasi. Dilakukanlah itu pemotongan amputasi. Memang waktu masuk ke ruang operasi itu memang beliau juga kurang sadar kayak gitu, tapi memang udah harus dilakukan gitu. Terus kesininya sih ya lumayan, ini 3 hari itu agak dia mau membukakan mata, merespon kalau saya datang gitu. Nah tapi lambat laun
dia itu pernapasannya lemah. Akhirnya diambil keputusan untuk dia dipasang napas di sini ya kan. Nah, yang saya lihat sih sesudah diambil di sini terus agak lemah kayak gitu. Tapi kan saya percaya dengan bahwa dokter itu sudah melakukan yang terbaik. Dan saya nggak ngerti ya kan. Ya seperti itu. Tapi akhirnya pada hari ini tadi pagi-pagi saya jaga. Dari pagi jam 7 saya datang. Terus ya sudah nggak membukakan mata, lemah. Saya ngajiin juga nggak respon. Akhirnya sekitar jam 3 sore saya dipanggil, diterangkan bahwa kata dokternya sudah diusahakan bermacam cara, tapi Pak Dorman itu sudah kritis. Ya sudah, akhirnya saya dampingin sampai selesai, sampai tidak ada. Itu saja. Ya mudah-mudahan yang paling penting Allah akan mengampuni segala dosanya, segala kesalahannya, itu yang paling penting. Saya berharap, bermohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni segala dosanya. Ya. Dan kepada teman-teman mungkin yang kenal atau yang dekat gitu, mohon dimaafkan segala kesalahannya. Ya, mudah-mudahan husnul khotimah. Amin. Ya itu aja sih. Ibu, untuk almarhum dimakamkan di mana nantinya? Oh iya. Ini kebetulan kan memang DKI ini ternyata saya baru tahu nih ya, pemakaman itu sulit. Di sini terdekat juga udah penuh. Walaupun saya tinggal di sini dari kecil, tapi nggak dapat, ya kan. Tapi ini katanya dibantu oleh pimpinan siapa tadi, masjid atau siapa langsung yang Kesda gitu. Iya nggak tahu tadi Pak. Dia sanggup, jadi bisa di Kalisari atau Susukan, tinggal nanti salah satu yang diambil. Jadi kalau pengkermasan karena saya ikut Yayasan Kamboja, mereka siap-siap untuk memandikannya jam 9. Tapi pemakamannya saya belum tahu nanti jam berapanya, seperti itu. Karena masih dikonfirmasi terus gitu. Ya itu aja. Oke. Maaf, sebelumnya ada pesan-pesan terakhir nggak dari? Oh tidak, karena udah beberapa bulan ini beliau tidak bisa bicara. Setelah jatuh bareng saya itu, jadi kita jatuh berdua. Ya, jadi terus tidak bisa bicara. Sebetulnya kemarin sudah mulai lagi terapi bicara, tapi karena luka dekubitusnya itu yang lebih cenderung harus diobati, jadi itu dulu gitu. Kemudian kalau jatuh barengnya kapan ya kalau boleh tahu? Saya lupa deh ya, kayaknya 5 bulan ke belakang kayak itu, lupa itu. Ya jadi mungkin saya waktu itu lemah, tapi kan Pak Dormannya itu ngimbangin, minta diangkat, nggak bisa dikasih tahu, nanti saya lagi nggak kuat gitu. Ya sudah, akhirnya saya putusan nangkat. Jadi begitu mau dibalikin lepas berdua saya sempet tangan saya 1 bulan nggak bisa gerak gitu. Tapi saya tetap mengerjakan, mengurus bapak itu walaupun kaki tangan saya sakit. Itu aja sih. Iya. Cukup. Nama Bude kalau boleh tahu nama lengkap. Nama lengkap saya Dengan Bude. Saya namanya Sukowati. Titik udah. Terima kasih ya Bude turut berduka cita.